Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi hamdan wabarakatuh. yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hari ini Alhamdulillah kita bisa berkunjung ke rumah guru kita, Kiai Haji Muhammad Jamhur Asbar LCMA. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya, Amin. dimenangkan perjuangannya, dan yang paling penting nanti kita dikumpulin sama beliau bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Jadi maaf ini sebelumnya ganggu, Masya Allah. Jadi kita pengen belajar dari pengalaman orang yang udah ngabisin umurnya bersama orang-orang mulia. Masya Allah. Kiai Syukron Makmun. Antum berapa tahun Kiai sama Kiai Syukron Makmun? Jadi pesantren saya 6 tahun, kemudian ngabdi 4 tahun, 10 tahun. 10 tahun di Darul Rahmah. Allahu Akbar. Jadi kita pengen belajar nih sama Kiai. Ya, Insya Allah belajar, mudah-mudahan niatnya tulus. Amin. Dan jadi amal soleh di catatan kita. Amin. Kiai, langsung aja nih mau nanya. Ya, silakan. Kita kan udah Ramadan, saya umur 25 tahun. Berarti kalau saya baliknya umur 15 tahun udah 10 kali Ramadan. Iya. Terus udah 10 kali Lebaran juga. Itu kira-kira pengalaman antum, penjelasan tentang apa sih hubungan Ramadan sama Lebaran ini bagaimana Kiai? Jadi kadang orang kan habis Lebaran sehari 2 hari ya udah lupa. Iya, betul. 3 hari ya udah lupa banget. Seminggu udah kayak nggak ada apa-apa Kiai. Betul. Jadi kita pengen kita pulang balik keluar masuk Ramadan, Lebaran ini bagaimana kira-kira? Ya, jadi kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum. Ya, kadang-kadang kita suka tidak mengenal namanya istilahnya fikul awlawiyat. Fikul awlawiyat itu adalah fikih prioritas ya. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar mana yang prioritas dan mana yang nggak prioritas. Kalau kita melihat daripada Idul Fitri ataupun Lebaran itu adalah itu cuma dibilang 1 hari, cuma 1 Syawal gitu kan. Kalau tanggal merahnya 2 itu namanya adalah cuti bersama gitu. Jadi yang Allah kasih adalah sebenarnya yang paling banyak ini di bulan Ramadan selama sebulan, 29 atau 30 hari. Nah terkadang kita kadang-kadang tidak konsentrasi kepada yang prioritas yang di bulan Ramadan ini, tapi kita memikirkan tentang Lebaran. Ini sama aja seperti anak santri atau anak sekolahan atau anak mahasiswa yang sedang belajar ujian. Pas dia masuk ujian kadang-kadang 1-2 minggu lah, ya nanti ada liburan, dia lebih konsentrasi kepada liburannya, bukan kepada ujiannya. Akhirnya apa? Dia lupa dengan ujiannya. Pas begitu Lebaran dia senang, tapi dapat pengumuman ujiannya tidak lulus. Karena dia konsentrasi kepada Lebaran, atau kita sekarang ini Lebaran bukan liburan ya. Dia konsentrasi kepada liburan, tidak konsentrasi kepada ujian yang sudah dicanangkan oleh sekolah itu. Ini kalau belajar benar-benar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan belajar, menelaah pelajaran, dia insya Allah akan lulus dan sukses. Nah, tetapi dia konsentrasinya kepada liburan. Kalau kita yang puasa kepada Lebaran, itu nggak beda jauh, liburan dengan Lebaran ya. Nah, karena itu kemudian banyak orang mati-matian dia ninggalin puasa, terkadang ninggalin taraweh, ninggalin tilawah, ninggalin i'tikaf, hanya untuk bersungguh-sungguh mendapatkan Lebaran 1 hari itu. Untuk persiapan yang sebenarnya Lebaran itu lebih kepada sunnahnya daripada kepada wajibnya. Dan sementara di Ramadan 30 hari atau 29 hari itu adalah kewajiban berpuasa, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di malam terakhir atau di malam
terakhir, Asyura akhir, satu malam yang sangat mulia itu Lailatul Qadar. Nah ini juga kita kadang-kadang tidak konsentrasi untuk tahari atau menjaga Lailatul Qadar. Pada akhirnya pas Lebaran dia ikut Lebaran, tapi nggak dapat Idul Fitri. Apa bedanya Lebaran dengan Idul Fitri? Kalau Lebaran kan kita kalau masih kecil dibilang sama anak kecil, nggak puasa nggak bisa ikut Lebaran ya. Gitu. Jangankan kita orang muslim yang nggak puasa, yang puasa, orang kafir aja ikut Lebaran, maka dia mendapatkan keuntungan dari Lebaran. Coba kita lihat yang punya toko A, yang punya mall A, yang punya pabrik A, yang bikin sirup, bikin kecap, itu orang non-muslim, dia mendapatkan keuntungan dari Lebaran. Mereka lah yang merasakan Lebaran sebenarnya. Allah. Dan ketika liburan Lebaran, itu mereka pergi jalan-jalan ke Singapura, kemana. Sementara kita paling jauh ke kuburan. Lebaran. Jadi Lebaran itu semua bisa merasakan. Cuman yang Idul Fitri hanya orang-orang yang puasa dan menggunakan kesempatan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dialah yang mendapatkan Idul Fitri, yang orang Minang mengatakan sebagai hari kembali kepada fitrah, kepada kesucian, seperti hari dilahirkan seorang bayi. Nah mereka lah yang merasakan Idul Fitri, sehingga benar bahwa Lebaran itu semua orang bisa, yang nggak puasa pun bisa merayakan. Jadi kalau kita dibohongin dulu nggak bisa ikut Lebaran, masih kecil, dan sebenarnya semuanya bisa Lebaran. Orang kafir pun merasakan Lebaran, tapi nggak dapat Idul Fitri. Makanya beda orang yang berpuasa dengan orang yang tidak puasa di hari Idul Fitri itu rasanya berbeda. Akan merasakan kejiwaan, suasana batin yang berbeda. Mungkin mereka sama-sama pergi ke masjid Idul Fitri, mungkin sama-sama mereka makan makanan baru, pakaian baru, tapi dalam jiwa mereka akan terasa berbeda antara yang puasa, yang beribadah, dan yang melewatkan Ramadan begitu saja. Ya Allah, Masya Allah. Ya ada itu di kitab-kitab kayak gitu. Kalau Idul Fitri ya, Idul Fitri kita kan biasa ngucapin apa namanya, minal aidin wal faizin. Kalau dibilang aidin itu arti kan kembali, betul. Bisa ngomong kembali ke fitrah, bisa ngomong kembali ke tahun depan, bisa ngomong kembali ke Ramadan lagi. Itu kira-kira untuk jelasin orang bahwasanya kita waktunya yang bakal kembali, kitanya belum tentu kembali, itu gimana sih ya? Jadi keluar masuk, besok habis keluar Ramadan balik lagi kayak dulu lagi. Nah, Ramadan jadi kayak cuman Ramadan doang kayak itu. Ya, makanya ini adalah hidangan atau jamuan tahunan yang Allah kasih hanya untuk orang-orang yang beriman. Makanya yang dipanggil ayat puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah panggil hanya orang-orang beriman. Karena spesial setiap tahunnya. Di orang Nasrani nggak dipanggil, orang Yahudi nggak dipanggil, orang Konghucu nggak dipanggil, orang musyrikin nggak dipanggil. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ente yang mau di depan rumah, duduk sama istri teras, lewat tukang bakso, lewat tukang cendol, lewat tukang pangsit umpamanya, ente mau makan bakso, pasti yang dipanggil tukang apa? Tukang bakso kan, ente panggil abang tukang bakso, kembalilah kemari, aku mau beli. Suara ente nyantang jelas, tukang bakso boro-boro ngedeketin kita, nengok aja enggak. Kita bagaimana hati kita yang manggil itu, mungkin terbersih dalam kita tuh pedagang nggak mau dikasih untung. Nah kemudian orang-orang yang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dia nggak melaksanakan perintah Allah, kalau dia nggak mau menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti sama orang mukmin kayak gitu, dia tidak ingin diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu kalau kita berdoa minta Idul Fitri ini terjadi kontroversi, katanya nggak di hadis Nabi, katanya ini bid'ah, katanya ini nggak ada asalnya di apa, itu adalah semacam kebiasaan ataupun namanya tradisi yang tidak ada bertentangan dengan Islam, ya.
Tidak ada, karena isinya adalah doa minal wal faizin, walaupun kalimat yang terbagus adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau semua kita ucapin taqabbalallahu minna wa minkum minal wal faizin, itu juga baik, karena doanya itu adalah kembali kepada fitrah, menjadi orang-orang yang beruntung, ya faizin itu orang yang beruntung. Jadi nggak ada masalah. Ini adalah kearifan lokal. Seperti kata halal bihalal itu bahasa Arab, tapi di Arab nggak ada. Itu adalah kearifan lokal di Indonesia dengan menggunakan bahasa Arab. Itu sama saja memasyarakatkan bahasa Arab. Halal bihalal supaya saling menghalalkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan gitu. Walaupun di Arabnya nggak ada, tapi itu kearifan lokal, bagus-bagus aja. Ya seperti umpamanya kebiasaan kita imsak, ya itu juga bukan bid'ah, tapi itu merupakan kearifan lokal dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat, para ulama-ulama yang dia mulai menjeda tidak makan tidak minum kira-kira seukuran baca Quran 50 ayat. Kalau kita 10 menit sama dengan di kita itu imsak. Jadi sudah imsak itu warning, jangan lagi makan, jangan lagi minum, walaupun itu bukan batas awal berpuasa, karena batas awal puasa itu adalah tulung syam, ya belum terbit matahari, berarti masih bisa, iya bisa, kalau minum apa bisa, tapi itu sebagai warning saja, jangan lagi makan minum, takut ada yang lupa, ternyata itu sudah masuk tubuh, maka dikasih jeda. Makanya di zaman dahulu para sahabat, para ulama itu menjeda perkiraan antara berhenti makan minum kepada waktu subuh sekitar 50 ayat baca Quran dengan panjang ayat yang standar gitu. Namanya mungkin kalau kira dihitung sekitar 10 menit. Berarti sama, kita itu sebenarnya menghidupkan sunnah atau kebiasaan para salafus saleh. Cuman orang sekarang bilang mana dalilnya, mana kalimat imsak dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang kurang cerdas karena kurang bacaan, sehingga mudah berkata ini bid'ah, ini sesat dan lain sebagainya. Ya kita kan kalau di agama Islam kayaknya ribut mulu kelihatannya gitu ya. Masya Allah. Jadi apa sih sebenarnya yang dicari gitu ya? Terus ya, tentang Lebaran yang kita biasa ngomong mohon maaf lahir dan batin. Kenapa ya kok Lebaran? Apa gara-gara emang di Indonesia Lebaran itu tradisinya mudik gitu, mohon maafan. Kemarin-kemarin dia kerja terus nggak bisa ketemu, sekarang pengen mohon maafan. Itu kenapa ketika Lebaran itu selalu disatukan sama permintaan maaf itu apa sih, kayak misalkan pemikiran yang jarang kita pikirin gitu kayak. Ya yang pertama kan di bulan Ramadan itu kita seakan-akan sepertinya adalah ibadah individual. Ya individual, kesalahan kita kepada Allah kita mohon ampun. Makanya zikir yang paling bagus adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena kita banyak dosa sama Allah, sehingga bertaubat dengan puasa, dengan banyak sholat, dengan banyak istighfar, ya. Kemudian kita baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa karim. Nah selama sebulan kita itu membuat hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Idul Fitri atau bulan Syawal itu kemudian masuk tahap berikutnya, yaitu hubungan kita sama manusia, ya. Kalau ada hubungan horizontal, ada hubungan vertikal. Nah, hubungan vertikal ini kemudian kita lakukan di bulan Syawal, melengkapi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Setelah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta maaf. Boleh jadi selama tahun kemarin ataupun hari-hari kita bergaul dengan manusia, hatta dengan keluarga sekalipun, itu kita ada dosa, ada salah, ada salah ucap, ada kata-kata yang enggak enak. Nah, momen Ramadan Idul Fitri itu momen yang baik untuk saling memaafkan. Makanya setelah kita ibadah secara horizontal, kita secara vertikal kepada manusia. Jadi tahapan dalam ibadah, walaupun setiap waktu sangat dianjurkan dua-duanya dijalankan, tapi ada momen yang baik, ada kondisi di mana semua orang sedang bahagia, mereka sedang silaturahmi, itu lebih meresap, lebih masuk, lebih bagus gitu dilakukan.
Ya berarti kan kayak gitu, hubungan kita sama Allah harus baik. Berarti masuk surga nggak cukup hubungan harus baik sama Allah gitu ya. Iya, betul. Syaratnya berarti harus baik juga sama orang. Betul. Nah, pelajaran Ramadan sih biar kan kita ngerasain laparnya orang, ngerasain apa namanya hausnya orang, Iya, ngerasain orang yang nggak bisa makan seharian. iya, Nah, jadi kira-kira kalau dibilang Ramadan ini bawa pelajaran apa aja sih buat kehidupan nanti gitu loh. Jadi kan Ramadan pasti ya kalau kita ngeliat sekarang warung banyak banget yang buka sih. Itu mah urusan dia dah. Kalau kita belajar kan syarat wajib puasa kan ada 6. Pertama orang Islam mukallaf, habis itu balik mukallafan balik dan berakal 3, yang habis itu istiqoah mampu, yang keempat sehat, yang kelima sehat, yang keenam dia mukim. Jadi kalau itu mau urusan orang dan mungkin aja laki lagi sakit gitu kan, mungkin aja dia lagi berpergian. Tapi kalau untuk pelajaran yang bisa kita ambil, maksudnya kan setiap apa yang kita jalani kan pasti ada pelajaran dari Allah. Kalau Allah cuman berfirman la'allakum tattaqun, emang takwa semuanya, iya. semuanya takwa. Tapi kira-kira pelajaran apa sih yang dari segi kemanusiaan yang selain bisa ngerasain lapar orang, selain bisa ngerasain haus orang, itu apalagi sih kayak dari Ramadan biar kita bisa setelah Lebaran praktek langsung tuh kayak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bukan hanya teori gitu. Tadi saya akan sampaikan bahwasanya setelah hubungan horizontal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga melalui Idul Fitri itu salah satunya menganjurkan kita untuk silaturahmi, minta maaf kepada sesama manusia. Tapi bukan itu aja. Ketika akhir daripada Ramadan itu ditutup dengan zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah itu simbol bahwasanya kita juga harus menjaga hubungan dengan manusia, terutama orang-orang yang tidak mampu. Sehingga zakat fitrah itu dilakukan setelah kita puasa, ya, dan diwajibkan kepada orang yang mengalami hidup di bulan Ramadan dan di malam takbiran atau sebagian dari hari Idul Fitri, malam Idul Fitri itu. Kalau ada orang umpamanya yang dia sudah puasa kemudian meninggal sebelum maghrib malam Idul Fitri, dia nggak wajib zakat fitrah. Sebagaimana anak yang lahir di malam takbiran dan belum mengalami Ramadan juga nggak wajib zakat fitrah. Sekalipun demikian, Utsman bin Affan pernah membayar zakat fitrah untuk anaknya yang lahir di malam Idul Fitri sebagai sebuah istilahnya kebaikan lah, sunnah ya, tapi tidak wajib secara hukum. Jadi pembayaran zakat fitrah di akhir kita berpuasa itu waktu wujub adalah malam takbiran memang, tapi boleh ditakjil, didahulukan. Itu sebagai refleksi bahwasanya setelah melakukan secara ibadah individual harus ada ibadah yang sifatnya sosial. Nah, dengan puasa itu dia merasakan lapar haus, sehingga merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin. Dan itu bukan hanya teori, Allah langsung wajibkan zakat fitrah. Bukan hanya orang kaya saja, siapapun orang yang punya kelebihan makan di malam takbiran sampai hari Idul Fitri sebelum bubar sholat, itu wajib zakat fitrah. Hatta seorang bayi pun wajib zakat fitrah. Supaya apa? Supaya sejak dari awal sudah dini itu sudah diberikan sebuah pelajaran, walaupun ibadah individualnya dia laksanakan dengan baik, puasa dan sebagainya, tapi jangan lupa ibadah sosial. Nah, kalau di ayat Al-Quran tidak pernah lepas ibadah sosial, ibadah individual dengan ibadah sosial, sering bergandengan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu adalah ibadah individual, sedangkan zakat adalah ibadah sosial. Dan dua visi itu nggak boleh lepas. Maka di puasa pun ada. Setelah kita puasa, kita zakat fitrah. Gitu. Makanya kemudian zakat fitrah itu simbol dari hasil pembentukan diri secara individual, kemudian menjadi orang yang bersikap empati kepada sosial dengan zakat fitrah itu. Keren banget agama ya. Iya. Makanya orang kalau sebenarnya kalau nggak apa namanya ajaran agama Islam dipakai aja udah enak banget hidup ya. Iya. Tapi masalahnya kayak ini kita hidup bukan sendiri gitu loh. Iya. Jadi cara
untuk menyebarkan itu gimana sih Ki? Emang bener ya ulama ngajarin dari yang terdekat, 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 terdekat yang kita bisa. Apalagi sekarang udah ya Allah di YouTube isinya ulama ini marahin ulama ini. Sebenarnya kan kalau begitu kan harusnya debat aja biasa gitu, debat di kursi aja antara ulama. Orang awam kan kalau ngeliat kayak sekarang, Mesti. ini nyalain yang ini nyalain yang ini. Jadi Islam yang mana nih kayak ini? Makanya pengen kita kalau bisa Kiai Masya Allah pengen buat apa namanya kayak podcast tentang Jamalul Islam gitu. Jadi kayak tadi Idul Fitri ada zakat fitrah itu kan buat ngajarin yang seperti yang kasih tahu. Iya. Duitnya nggak banyak banget emang punya duit 200.000 kan cukup buat satu hari disuruh zakat. Masya Allah. Jadi kalau bisa nih kita buat ini yang kayak Masya Allah. Setiap apa namanya setiap ada event-event tentang Islam. Jadi orang kan Islam taunya siapa sih yang Islam sekarang dikenal? Tukang bunuh orang. Apa namanya? Kerjanya cuma ibadah doang. Iya. Jadi untuk ngejelasin Jamalnya itu gimana Ki? Jadi orang di luar Islam nggak ngelihat kita. Kalau kita kan debatnya antar ulama, boleh nggak nih ngeluarin zakat fitrah dari awal? Habis atau itu zakat fitrah di tengah-tengah atau ntar waktu ujubnya kapan? Itu kan fikih doang ya. Yeah. Jadi kalau kita fikih doang kayaknya keras juga hati. Yeah. Jadi hubungan kayak maksudnya Jamal puasa ini selain itu kira-kira apalagi kayak yang bisa kita ambil. Jadi keluar Ramadan nggak kayak udah kita udah puasa 30 hari, udah baca Quran 30 hari. Jadi apa sisi lagi lain selain itu yang kita bisa ambil dari Ramadan gitu kira-kira? Ya sebenarnya banyak ya dari Ramadan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberitakan apa istilahnya beberapa banyak hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Salah satunya hikmahnya adalah sumu tasihhu, berpuasalah kalian supaya kalian itu sehat. Dan orang sekarang sudah banyak mendapatkan sebuah informasi dari kedokteran bahwasanya ketika kita tidak makan dan minum selama katakanlah 8 jam atau 12 jam itu sel-sel pada yang mati akan dimakan oleh sel-sel yang baru nantinya ganti dengan sel-sel baru sehingga itu membuat tubuh menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi banyak sekali sekarang itu bukti-bukti secara ilmiah bahwa dalam puasa itu banyak sekali manfaat-manfaatnya yang tidak diketemukan dahulu ya, baru diketemukan sekarang secara modern. Jadi banyak sekali pula kepedulian. Kemudian juga kalau kita melihat dalam ayat Shaum itu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Itu kita rasakan pada saat puasa. Ya, karena kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu. Bayangin orang yang sedang kehausan di siang hari waktu zuhur panas, kemudian dia sholat ke masjid berwudu, ketika dia berkumur-kumur sebenarnya dia bisa sambil kumur sambil menegak air 1-2 minuman lah gitu ya, dan nggak ada yang tahu, tapi dia nggak laksanakan. Kenapa nggak laksanakan? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau saya minum atau menelan air wudu sekalipun itu membatalkan. Coba bayangin sifat-sifat kayak ginilah yang disebut orang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, sehingga orang akan selalu membawa kejujuran. Ya, dilihat orang, dilihat bos, lihat atasan, dia tahu bahwasanya dia itu dipantau oleh yang maha lebih tinggi lagi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kasus sekarang umpamanya Petralite ya dioplos jadi Pertamax dijual dengan harga Pertamax, ini karena mereka nggak memikirkan dan tidak merenungi mana puasa. Boleh jadi pelakunya itu adalah orang-orang yang puasa, tapi dia tidak memaknai mana puasa itu. Nah, kita ingin puasa bukan hanya sebuah ritual setiap hari, cuman merubah jadwal, bangun makan sarapan yang tadinya jam 7, sekarang jam 3 atau jam 4, yang tadinya makan siang tidak, kemudian makan sore berubah jadi maghrib.
itu hanya rutinitas saja sebenarnya. Memang secara fikih betul sah kayak gitu. Tapi dia tidak mendapatkan suatu hikmah, suatu konklusi, kesimpulan yang baik dari semua rutinitas ibadah. Pada kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang didatangkan atau mendapatkan suatu hikmah, dia sebenarnya sedang diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Nah, orang yang puasa hanya ritual-ritual saja, dia melaksanakan kegiatan kayak gitu, tanpa meresapi apa hikmah di balik pesan yang ada pada puasa atau ibadah-ibadah ini, itu dia ya tidak mendapatkan khairan katsira, tidak mendapat kebaikan yang banyak. Karena itu kita perlu merenung, membaca, mengkaji, belajar apa di balik semua syariat-syariat Allah ini. Tidak lain adalah keindahan yang Allah berikan, dan itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak akan berkurang kemuliaannya kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Allah kasih syariat tidak lain untuk kebaikan hambanya. Kalau dia laksanakan, dia akan dapatkan manfaat yang banyak. Sementara yang mereka hanya melaluinya dengan rutinitas biasa saja, dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Masya Allah. Banyak banget ilmunya nih. Masya Allah. Jadi kita kadang-kadang emang begitu ya. Cuman sholat doang, kagak dipikirin tuh sholat buat apa. Puasa doang, zakat doang, pergi haji doang ya. Masya Allah. Jadi berarti kalau gitu sebenarnya orang Islam tinggal cari aja sisi-sisi kebaikannya gitu kayak gitu. Jadi dia bisa ngerasain lagi, keluar masuk Ramadan pulang bagus, masuk bagus gitu. Jadi orang di luar sana non muslim jadi mualaf itu bukan karena ngelihat orang Islamnya, tapi ngelihat ajarannya. Dia baca buku, dia telaah, dia bandingkan dengan agama lain, ternyata ajaran Islam lebih indah ya. Tapi kalau dia mengenal orang Islamnya yang urakan, yang nggak mau antri, yang kotor, nggak mau disiplin, mungkin akan masuk Islam. Jadi dengan keindahan Islam ini mereka kembali masuk Islam. Makanya kata Yusuf Qaradawi dikatakan, mengutip ucapan orang yang mu'alaf itu dengan bahasa Arab ya, Alhamdulillahilladzi arrafani al-Islam qabla al-muslimin. Allah. Segala puji bagi Allah yang mengenalkan aku agama Islam sebelum mengenal orang Muslim. Mungkin kalau kenal Muslim dulu nggak jadi masuk Islam, karena orang Muslim dengan negara terbelakang seperti Bangladesh, Indonesia, Pakistan, kotor tempatnya, nggak disiplin, nggak bersih dan sebagainya, mungkin akan antipati kepada Islam. Tapi karena dia menelaah dengan cara jujur dari buku-buku referensi aslinya Al-Quran, hadis, lalu dia bandingkan dengan ajaran lain, ternyata Islam itu lebih objektif, lebih murni, lebih logis gitu, sehingga mereka tetap dengan Islam. Oleh karena itu kemudian mereka banyak yang masuk Islam sekarang berbondong-bondong karena keindahan Islam yang mereka dapatkan. Kalau buku tentang kayak begitu ada nggak sih kayak kira-kira bahasa Arab kayak itu bahasa Indonesia kayak, maksudnya setiap ajaran agama Islam tuh dipretelin gitu loh. Ya sekarang udah mulai banyak sebenarnya, banyak. Susah ya. Ada banyak buku-buku yang muasirah, yang istilahnya yang kontemporer seperti kalangan Wahbah Zubairi, Tafsir Munirnya, ataupun juga Al-Fiqh al-Islami Wajidatuhu, kemudian kita punya karya-karya Qardawi, karya-karya ulama-ulama Al-Azhar, sebenarnya ada dalam bahasa Arab dan sudah banyak diterjemahkan sebenarnya. Mungkin kita kurang baca. Sampai ngomong begitu ya, Alhamdulillahilladzi arrafanil Islam qabla al-muslimin. Iya. Jadi kalau dibilang kayaknya semua pelajaran baik kayaknya Islam udah ngajarin kayak. Betul. Cuman kita kurang baca aja. Tadi aneh di masjid ngeliat ada tulisan tentang stop bullying dan perundungan itu. Iya. Itu kayaknya mantep itu kalau kayak digituin ya. Puasa ngajarin buat apa. Saya belum Kenapa dibuat kayak gitu, supaya lama-lama tertanam dalam pikiran mereka. Walaupun kita sampaikan di pengajian
Sebenarnya Islam sudah mengajarkan tentang anti-bullying itu. Siapa itu Muslim? Nabi Muhammad menjawab, al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah orang Muslim lainnya atau manusia lainnya merasa aman dari gangguan lidahnya dan tangannya. Lah bullying itu kan bisa verbal, berarti ucapan, ngebully dengan kata-kata yang jelek, itu kan dengan verbal. Ada dengan tangan. Kadang-kadang orang mau duduk bangunnya diangkat, hingga jatuh, ya. Itu juga ada perbuatan bullying. Nah, Islam sejak awal sudah ngajar anti bullying. Nah, cuman kurang diresapi oleh umat Islam sehingga tidak dipraktekkan sehari-hari. Ya, makan kita untuk ketemu aja harus salam, ya harus kita kan mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan. Cuman dalam prakteknya memang banyak yang kita lupa. Kayak hadis tadi kayak al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Bisa nggak sih misalkan ada orang ngartiin gini, al-muslim nggak diartiin sama dia orang muslim, tapi diartiin sama dia orang yang berbuat baik gitu, orang yang memberi keselamatan. Berarti kalau kayak gitu bisa nggak kita bales orang buat buruk dengan keburukan gitu, kayak kalau dibalik diartiin misalkan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dia artiin tuh muslim itu bukan orang muslim, tapi setiap orang yang berbuat baik harus dibalas dengan kebaikan. Seputarnya juga, setiap orang yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Gimana kayak kalau kayak gitu pemahaman? Ya kita lihat konteksnya aja. Kalau memang baik itu pasti semua orang juga harus baik, orang muslim juga harus baik. Tapi apa kemudian keburukan sebagai keburukan itu lihat kontekstualnya. Ada yang dibalas dengan keburukan lagi malah menjadi bahaya. Ya, ada yang dengan cara yang baik dia lebih baik lagi. Tapi ada yang dibalas dengan keburukan lagi, dia mendatangkan taubat, mendatangkan kepenyesalan. Itu tergantung konteksnya. Makanya kita harus melihat kondisinya gitu. Yes. Kayak antum begini kan sebagai kiai kan ngeliatin santri kadang-kadang ada yang kayak begini orangnya, ada yang kayak begini orangnya, ada yang kayak begini orangnya. Berarti susah juga praktekin fikih kepada mereka tuh susah juga ya. Maksudnya kita tetap ada ta'zir, ada SP1, SP2, SP3 lah standarisasinya. Tapi kadang-kadang melihat juga latar belakang anak atau orang tua, dia melakukan sebuah kesalahan, apa sebabnya. Itu juga harus kita telusuri. Enggak semua kita ratakan kalau melanggar ini harus kita kasih hukuman begini. Karena kita lihat juga apa penyebabnya. Kalau penyebabnya berbeda atau dia terpaksa, ya kan dalam Al-Quran juga ada kalau mukroh itu bisa dimaafin gitu. Ada yang memang sengaja itu nggak bisa dimaafin kesalahan itu juga ada kondisional. Jadi itu kita pelajari semuanya sehingga makanya sampai-sampai ada SP3, SP3 plus karena pertimbangan-pertimbangan yang macam-macam gitu ya. Harusnya sudah SP3 sudah dikeluarkan saja gitu. Tapi kan namanya pertimbangan ya, apakah ada pertimbangan dia mau lulus kan nggak bisa daftar lagi di tempat lain, atau karena dia mungkin karena kondisi terpaksa atau lainnya gitu. Atau kadang-kadang kondisi di keluarga yang bermasalah juga, yang kebanyakan juga ada juga anak-anak yang kesini itu kan bermasalah di keluarganya, parentnya, orang tuanya juga bermasalah gitu. Jadi menjadi pertimbangan segala-galanya. Berarti kita mah sebenarnya enak banget ya orang Islam. Puasa cuman berapa jam sih di Indonesia? 13 jam kira-kira. 12 jam lah kira-kira. Ya berarti kalau dibilang Allah tuh kalau nganuin sesuatu bukan buat ngazab sebenarnya ya. Nggak ada orang bilang pakai perempuan pakai kerudung sebenarnya dijaga. Orang bayar zakat sebenarnya biar nggak maruk dia sendiri. Orang puasa sebenarnya biar dia bisa ngendaliin dirinya. Kalau closing nih kayak closing. Jadi pesan-pesan buat kita semua yang masih dalam ujian terus selama masih hidup, ya kan? Itu pesan-pesan yang
paling mendalam kalau menurut Kiai, atau ada cerita kayak itu ada apa atau apa tentang Ramadan dan pelajarannya Kiai? Jadi satu yang menurut Kiai ini kalau orang apa namanya orang perhatiin, orang resapin, dia tuh bakal jadi ya gitu tadi, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi, ya itu. Jadi dia buat pegangan hidupnya. Misalkan orang baru belajar Islam, kan orang baru belajar Islam dilihat dari siapa pintu masuknya dia. Kalau dia masuk lewat orang yang radikal, ya dia jadi radikal. Jadi ini kalau bisa kita sampaikan ke semua orang, siapapun itu, jin kayak apa kayak, atau dimanapun dia kerjaannya, dimanapun dia adanya. Tapi kalau denger ini tentang Ramadan, kira-kira dia tuh bisa berubah, emang berubah dari Allah lagi. Cuman kira-kira Ki, pesan yang terdalam gitu dari Ramadan dan pelajarannya gitu Ki, yang menurut Antum Ki, Masya Allah. Ya, itu mau kembali kepada hidayah lagi kepada Allah SWT. Karena semua dai, semua penceramah, semua guru, semua ustadz sudah menyampaikan hikmah-hikmah dari segi kesehatan, dari segi fisik, dari segi mental, dari segi keimanan dan sebagainya, pahala. Semua sudah dibahas semuanya. Maka kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan satu cara, mengikuti, menjalankan ibadah puasa atau beribadah di dalam Ramadan ini dengan ikhlas. Karena ikhlas itu nanti akan ketemu rahasia-rahasia itu. Ketika kita melaksanakan segala yang terpaksa, itu kurang mendapatkan sebuah titik kesimpulan pelajaran yang tadi diharapkan. Ternyata puasa ini manfaatnya banyak atau lain sebagainya. Itu karena ikhlasnya. Banyak orang yang puasa dengan ikhlas kemudian merasakan kepuasan batin. Ada orang yang puasa dengan sana ikhlasnya kemudian dia merasakan keasikan secara fisik. Ada orang yang puasa kemudian dia bisa enak dalam masalah mental. Itu beda-beda semua. Ketika mereka seperti itu, ini disebabkan karena mereka melaksanakan dengan ikhlas. Walaupun mungkin di awal-awal menjalankan kalau mereka lagi pemula, mualaf dan orang-orang yang baru dewasa itu merasakan masih rasa terpaksa ya di awal-awal, tapi kemudian setelah dia berkali-kali dia masih mulai masuk dengan rasa ikhlasnya, dia akan merasa ketentraman dan keasikan gitu. Itu namanya zauk ya, rasa zauk itu akan dirasa ketika terus dilakukan kemudian dibarengi dengan rasa keikhlasan. Nah, kalau ada orang yang sekarang bawahnya sudah balik, sudah tua bangkot, masih nggak puasa, karena dia masih belum ikhlas kemarin-kemarin puasanya, merasa puasa itu sebagai beban, sama dengan sholat. Apa sih beratnya pergi ke masjid, sholat berjamaah, sementara dia kalau rihlah naik gunung bisa. Nah, itu karena keikhlasannya, keasikannya dalam misalnya connect dengan Allah belum nyambung, belum baik gitu dalam melaksanakannya, kurang ikhlas, maka dia nggak mendapatkan hikmah kayak gitu. Kalau yang orang sudah ikhlas ya, insya Allah itu Allah akan berikan terus pelajaran tadi ya, apa namanya, hadis Nabi mengatakan man amila bima alima alamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, ya Allah akan ajarkan lagi ilmu yang belum dia ketahui. Kita sudah dapat pelajaran ilmu dari guru-guru kita supaya puasa itu wajib. Kita amalkan, nanti dalam pengamalan itu Allah akan ajarkan hikmah, ajarkan lagi ilmu yang lainnya. Nah, syaratnya adalah dengan rasa ikhlas. Jadi mengamalkan dulu. Memang kita susah memaksakan orang, kalau dia mengamalkan Allah akan, kalau dia ikhlas dia akan menemukan ilmu baru yang dia dapatkan dari pengamalan salah satu ajaran Islam. Kayak gitu. Intinya ikhlas Ki. Cara biar ikhlas gimana? Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Ya, caranya maksudnya menghadirkan di dalam hati kita tuh biar ikhlas dah, apa nada ikhlas deh. Ya itu, tadi kayak surat Al-Ikhlas. Ada nggak di surat Al-Ikhlas kalimat ikhlas? Ya deh.
nggak ada. Kalau Al-Falaq ada kalimat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq ada kalimat Al-Falaq. Di surat An-Nas ada kalimat An-Nasnya. Di surat Al-Baqarah ada kata-kata Al-Baqarahnya. Di surat Al-Imran ada Al-Imran. Surat Al-Ikhlas namanya Al-Ikhlas, tapi nggak ada kalimat Al-Ikhlasnya dalam surat Al-Ikhlas itu. Itulah ikhlas. Nggak bisa dicari ya. Iya, itulah ikhlas. Hanya Allah yang tahu, hubungannya dengan Allah saja. Gitu. Nggak ada itu di kitab, nggak ada lagi. Masya Allah, susah juga ya. Berarti kalau ada satu cerita buat closing kayak yang cerita itu kayak Anda sering sekarang dengerin Gus Faiz. Iya. Kalau beliau cerita tuh, Masya Allah ceritanya kayak tadi beliau cerita, Anda dengar, beliau pernah ngajar 15 tahun yang lalu. Pokoknya ceritanya ujung-ujungnya ketemu sama orang ini ngomong, "Yai, Ustadz, saya nggak puasa." Ngadu sama ke Gus Faiz gitu, "Saya nggak puasa." Gus Faiz kaget. Zuhur habis ngajar tiba-tiba ada orang yang ngaku langsung nggak puasa. Terus orang ini ngomong, "Tapi kalau saya nggak puasa, 5 orang puasa. Tapi kalau saya puasa, 5 orang nggak puasa." Ternyata dia adalah buruh, kayak buruh yang biasa mindahin semen-semen dimasukin ke kapal gitu. Kalau saya nggak puasa dalam arti beliau kerja gitu. Yeah. Ntar 5 orang anaknya bisa puasa. Yang harusnya ngojek payung, kata beliau tadi, ngojek payung kerja, ntar bisa batal. Akhirnya bapaknya ngorbanin buat nggak puasa demi anak-anaknya puasa. Jadi kan kalau kayak gitu kan cerita-cerita tentang kehidupan orang lain kan gampang. Belum kita sakit lah. Kalau kita sakit, ya pengennya sembuh doang. Nggak punya makan, pengennya makan doang. Nggak punya rumah, pengen punya rumah doang. Jadi kan kita pengen satu cerita nih, Insya Allah. Jadi kadang-kadang belajar dari cerita lebih gampang. Karena kalau teori kan kita kadang-kadang kalau teori ngeliat, berat banget. Apalagi kalau cerita tentang karomah begitu kan, kita nggak bisa. Ada yang begini. Tapi satu cerita kayak ini kan dari kemarin kita podcast nih, Masya Allah. Karena belum dapat satu cerita di kehidupan antum gitu kayak yang Masya Allah tabarakallah dah. Tapi yang cerita ini yang mungkin di share aja kayak. Iya. Ya mungkin kalau kita pribadi banyak, tapi kalau kayak itu dengan puasa kayaknya hampir nggak ada. Jadi ada cerita tentang sahabat aja. Kita bersyukur pada Allah kita pertemukan dengan Ramadan lagi, terutama anak. Alhamdulillah kemarin sakit ya kan, menjelang Ramadan, kemudian pas Ramadan Allah sembuhkan, walaupun kita belum 100% kita masih berobat. Nah, adalah karena kita bersyukur dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Nah, kita harus mendengar dengan sebaik-baiknya. Ada sahabat 2 orang yang sedang akrab. Sahabat ya, Nabi atau? Sahabat Nabi, ya. Kemudian mereka, saya lupa itunya namanya dan juga sumbernya. Nah, 2 orang sahabat ini kemudian pernah berjihad bersama. Yang satu meninggal, yang satu selamat sampai selesai perang, ya, pulang dengan selamat. Yang satu meninggal. Tentu dong orang yang meninggal itu dalam fisabilillah pahalanya langsung surga. Nah, setahun kemudian barulah orang yang kedua ini baru wafat dengan cara yang normal, bukan dengan fisabilillah. Tapi ada sahabat lain yang kemudian bertemu dalam mimpi. Ternyata 2 sahabat ini masuk surga, cuman surganya lebih tinggi lagi yang meninggal dalam keadaan normal. Biasa aja. Yang biasa aja, bukan fisabilillah. Sementara fisabilillah meninggal tahun lalu, dia lebih rendah derajat surganya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ini bagaimana? Yang saya dengarkan mati fisabilillah pahalanya lebih utama daripada mati biasa gitu." Nah, kata Nabi, "Bukankah dia ikut perang?" "Iya, tapi dia selamat." "Bukankah dia hidup setelah itu setahunan?" "Iya." "Bukankah dia selama setahun itu dia ibadah?" "Iya." "Bukankah selama setahun dia ketemu Ramadan?" "Iya." Boleh jadi tambahan usianya itulah
dia bertambah amalnya, apalagi kalau ketemu Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya, dan apalagi ketemu dengan Lailatul Qadar, lebih gede lagi pahalanya. Itulah menyebabkan orang yang mati biasa itu, ya, derajat surganya lebih besar daripada yang mati fisabilillah. Karena dia sama-sama berperang, cuma yang selamat, cuman dia tambah usia, tambah lagi amal-amalnya lebih berat, lebih banyak pahalanya. Nah, pesan daripada kisah ini adalah, ayo kita isi Ramadan yang Allah kasih usia kita ketemu dengan Ramadan ini, sisa-sisa hari di Ramadan ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Bukan sebagai rutinitas yang datang setiap tahun begitu ya, begitu-begitu aja, cuma merubah jadwal tidur, jadwal makan, dan lain sebagainya, tanpa mengisi dengan sebaik-baiknya Ramadan ini. Karena ini jamuan yang terbaik dari Allah buat hambanya, sampai Allah menyiapkan namanya Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Maka jangan sampai kemudian kita melewatinya dengan begitu saja. Gitu, kita isi dengan sebaik-baiknya sehingga kita Ramadan itu benar-benar menjadi Ramadan terbaik dalam kita tahun ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah juga akan tambah lagi usia kita sampai Ramadan nanti sehingga juga menambah lagi pahalanya. Gitu cerita. Mudah-mudahan kayak dari obrolan kita ini ya dicatat sebagai amal soleh kita kayak. Amin, amin. Karena emang kita sebenarnya lagi baris doang ini kayak. Mau ngapain lagi coba? Rumah udah ada, anak udah sehat, kesehatan iya, makan bisa, tenang, nggak dibom-bomin, tinggal beban kayak gitu. Tinggal beban, tinggal maut. Insya Allah mudah-mudahan habis kita di dunia ini bisa ketemu lagi nanti bareng-bareng bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang penuh dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini pagi-pagi yang repotin Kiai sebenarnya, Masya Allah. Jadi Ane minta maaf Kiai. Jadi Ane pengen apa ya, sebagai anak muda, gara guru-guru Ane udah pada meninggal, jadi tinggal yang diam. Jadi kadang apa ya, kita pengen ngobrol gitu. Kalau baca kitab doang tuh rasanya kayak garing ya, bener garing. Baca kitab, baca buku tuh garing ya. Tapi kalau denger dari orang, dengar dari apa namanya guru-guru yang lain itu ente pintar nih, punya gaya pakai podcast, tapi sebenarnya lagi mau ngambil ilmu dari orang yang mau wawancarain, insya Allah. Ya, jadi emang sebenarnya saya pengen baca banyak, emang udah buat jadwal semua. Dan emang terdokumentasinya bagus sekarang emang. Kenapa coba? Biarin saya mati, YouTube masih ada kayak. Iya betul. Nonton satu orang, kata Nabi kan lebih baik daripada betul. Alhamdulillah khairin. Jadi Anda pengen buat, kalau diperkenankan kayak pengen buat series gitu kayak. Jadi nanti setiap ada apa namanya munasabah, tapi nanti ganggu Kiai itu. Setiap ada munasabah kayak lebaran, kita kan udah biasa tuh. Udah muter lebaran. Itu podcast di Tanah Suci dah. Iya, amin ya Allah, amin. Kemarin datang ke rumah Kiai Yusuf Mansur, itu cerita emang begitu, harus ngagul-ngagul kalau ngomong. Podcast Tanah Suci besok ada. Beliau cerita kemarin, ada orang habis dengerin ceritanya, ini cerita 12 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ada orang habis dengerin ceritanya, dengerin ceramah beliau, ngomong, ini tukang nasi uduk, ngomong besok dah karena jualan nasi uduk di Amerika, sekarang jualan nasi uduk di Amerika. Mudah-mudahan kita ketemu di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, dikumpulkan sama orang-orang yang baik. Amin. Terima kasih Kiai waktunya, kesempatannya, ilmunya yang nggak ada di kitab manapun itu. Kalau mau gali itu, kalau orang bilang sekarang pakai Maktabah Syamilah, nggak ketemu itu kita. Apa kata kuncinya itu? Kata kuncinya apa Kiai? Ramadan? Ikhlas. Ikhlas nggak bisa dicari, cuma bisa dirasa. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.